di kawan-kawan. Yuk. Jadi Mas Kasar itu yang paling bagus katanya bikin kawan itu 40 jutaan. Satu kali umroh Bu, dia cuma pasang di giginya. Apa itu kawan yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di gigi Bu, tumbuh dan panjangnya sama, dibatasi. Bagaimana seandainya gigi sedulur-sedulur tumbuh seperti rambut? Saya yakin ibu pasti skip dan unfollow saya seandainya. Iya kan Bu? Ya. Bayangkan seandainya gigi satu saja yang panjangnya melebihi normal. Bagaimana kita mau makan? Iya toh? Iya toh? Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka jangan selalu mengeluh. Alhamdulillah. Sampean makan kerupuk. Bisa nggak dibedakan mana yang melempem, mana yang renyah? Bisa? Bisa? Apa ibu pelajari itu? Pernah ibu baca cara membedakan? Enggak kan? Otomatis. Itulah karena Allah kasih diri kita ada syarat. Ya? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi Bu, namanya dalam dunia kita ini ada sensor. Bu kalau bawa mobil kan, kalau ada mau tabrakan kan dia bunyi. Mundur. Begitu mau nabrak. Apa namanya? Apa namanya? Sensor. Tubuh kita juga punya sensor. Bayangkan seandainya tidak ada sensor, kita tidak bisa bedakan kapan kita mau makan. Apa sensornya mau makan? Lapar. Coba kalau tidak ada rasa lapar, kita tidak tahu kapan kita mau makan. Dan ketika kita kerja terus tidak makan, pasti rusak hidup kita. Bayangkan, Bu, ada sensor ini kalau mau keluar. Bayangkan kalau mau keluar tidak pakai sensor, dia keluar aja. Allah Karim. Bayangkan kalau tidak ada sensor kencing. Saya lagi ceramah basah. Aduh, viral saya satu dunia. Iya tuh Bu? Iya toh? Ini sensor. Allahu Akbar. Bu. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nikmat kesehatan. Lalu ketika kita berdoa wa'afiyatan. Kenapa kita katakan sehat wal afiat? Kenapa tidak cukup katakan sehat saja? Ini kan tangan kita sehat, kaki kita sehat, mata kita sehat. Tidak cukup, harus afiat. Apa itu afiat Ustaz? Matanya sehat, bisa melihat, tapi dia nonton ceramah. Itu afiat namanya. Kakinya sehat, bisa melangkah, sehat namanya. Tapi datang ke pengajian, afiat namanya. Telinganya mendengar, sehat namanya. Tapi dengar dakwah, afiat namanya. Maka Ibu, sehat penting, afiat juga penting. Ibu? Ada kerja, Ibu sehat, cukup? Tidak. Karena ada orang Bu, sehat, terkenal, gagah, cakep, raja, tapi tidak punya iman.
menjadi hina di hadapan Allah. Dihinakan oleh Allah. Bagaimana cara Allah menghinakannya? Ditulis dalam Quran, dia haram masuk surga. Kalau sampean semua masih 50-50, 50 harapan masuk surga, 50% masuk neraka. Ya? Tapi ini sudah dicatat haram masuk neraka, haram masuk surga. Ini Fir'aun namanya. Fir'aun haram masuk surga karena dia terkenal kaya, sehat, tapi karena tidak ada imannya haram masuk surga. Bahkan Allah melaknat Fir'aun sampai sekarang tidak ada manusia yang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun ibu-ibu mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya kan? Iya. Berarti yang paling penting bukan gagah, bukan raja, bukan kaya, bukan populer, tapi sebaliknya ada perempuan hina di hadapan manusia waktu itu. Dia budak, beda dengan ibu. Mohon maaf ya, ibu namanya pekerja migran. Nah. Bukan saya yang bilang Bu ya. Sensor. Ya. Bu, ibu kerja masih gaji Bu. Masih digaji Bu. Ini budak. Apa itu budak Bu? Hak milik. Bu, dengar. Budak itu hak milik. Budak itu boleh dibakar, boleh dibunuh, tidak punya sama sekali hak asasi. Itu namanya budak. Kalau itu yang ibu sebut tadi, ibu masih digaji, iya toh? Ibu masih bisa berhenti, pekerja namanya. Ya, ini budak namanya. Apa tugasnya? Menyisir anaknya Fir'aun. Hari satu raja, satu hamba sahaya, budak. Disisir rambutnya. Jatuh sisirnya. Lalu ini Masita berkata, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dengar anaknya. Masita, apa maksudmu? Tiada Tuhan selain Allah. Iya, Tuhan saya Allah. Bapak saya, bapakmu raja. Bukan Tuhan. Saya laporkan. Silakan. Kamu tidak takut? Siapa yang takut? Lapor. Anaknya Masita. Tapi. Tapi dalam hadis bukan papi. Ya. Supaya ibu gampang ya. Ini Masita mengancam stabilitas ketuhanan papi. Maksudnya apa? Masa dia katakan papi bukan Tuhan? Papi hanya raja. Itu dia. Panggil Masita. Adili. Dinyatakan bersalah. Hukumannya apa? Masita, kalau kau tidak merubah keyakinanmu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, saya rebus kamu. Silakan. Anaknya tangkap. Pancinya besar Bu, mendidih airnya. Bayangkan, manusia bisa masuk. Betapa besarnya itu kualinya. Masukkan anaknya. Kata Firaun, Masita, ibu macam apa kamu? Masa kau biarkan anakmu itu? Kau tidak sayang sama ibumu? Apa kata Masita? Firaun, jangan kau ajari saya soal sayang. Tidak mungkin saya tidak sayang anak saya. Dia 9 bulan dalam kandunganku. Saya lahirkan antara hidup dan mati. Tidak mungkin saya tidak sayang anak saya. Tapi Firaun, cintaku kepada anak tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakku, saya cinta kau. Kita ketemu di surga. Goodbye, lady. Nggak ada ini dalam buku gue. Ini tambah-tambah. Menggelepar anaknya, mati. Fir'aun geli kepala. Tes lagi, suaminya, panggil suaminya.
Sita, suamimu pun saya rebus. Kalau kau tidak mau ubah keyakinan, silakan. Suami macam apa kamu, istri macam apa kamu? Masa kau tidak sayang sama suamimu? Firaun, jangan kau ajari saya soal sayang kepada suami. Tidak mungkin saya terima lamarannya kalau saya tidak sayang dia. Tapi sayangku kepada suami tidak boleh menyayangkan salahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang, maafkan saya. Saya cinta kau bang, tapi cintaku tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Goodbye my darling. Menggelepar, kata Firaun. Akhirnya apa kata Firaun? Masita, sekarang giliranmu. Pasukan, ikat Masita. Apa kata Masita? Firaun, tidak usah kau ikat saya. Saya turun sendiri. Dia turun ke kuahnya. Mati anaknya. Direbus suaminya meninggal. Dirinya pun menggelepar mati karena rebusan air. Tapi tetap la ilaha illallah. Apa balasan Allah? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada wangi sekali sampai Nabi terpesona. Ya Jibril, bau apa dia? Apa arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Malaikat? Bukan. Siapa dia? Dialah rohnya Masita dan keluarga. Bu, Masita rela mengorbankan segala-galanya untuk iman. Jangan sampai ibu mengorbankan segala-galanya, mengorbankan iman untuk mendapat segala-galanya. Ulang. Masita mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan kekuatan iman. Jangan sampai ibu korbankan iman untuk mendapatkan segala-galanya. Bu. Nah sekarang para perempuan yang datang merantau ke sini, jadilah Masita. Insyaallah. Insyaallah. Jadilah Masita. Masita pekerja, tukang sisir, ibu juga pekerja. Apa artinya? Gosok WC jauh lebih berkat ibu, jauh lebih mulia daripada pejabat kita di Indonesia yang menyesatkan. Itu pejabat-pejabat kita yang ada di tanah air nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah ibu datang ke sini. Betul. Kalaupun tidak dimasukkan ke neraka mereka, paling tidak mereka akan ditanya. Ibu kalau ditanya polisi meskipun tidak dipenjarakan stres. Ya Bu ya? Kawan saya kemarin itu ditanya di imigrasi stres dia. Padahal belum di penjara tuh. Belum dimasukin bui dia sudah stres. Ditanya. Baru ditanya itu. Begitu juga nanti di akhirat. Pejabat-pejabat yang membiarkan rakyatnya datang merantau ke sini. Padahal mereka perempuan yang harus dilindungi. Mereka punya tanggung jawab melindungi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi dibiarkan rakyatnya datang cari nafkah di sini. Padahal kita sendiri negara yang kaya. Mereka akan bertanggung jawab. Kalaupun tidak masuk neraka, mereka akan ditanya dan pertanyaan itu akan merepotkan mereka. Kenapa kau biarkan perempuan-perempuan Islam? Mereka harusnya dilindungi di negara. Mereka harusnya dilindungi oleh kamu sebagai pemimpinnya. Kenapa kau biarkan mereka cari nafkah pada negaramu sendiri kaya? Tanya, jawab itu. Kamu punya sawit, kau punya emas, kau punya timah, kau punya biji besi, kau punya segala-galanya. Kenapa rakyatmu justru datang ke sana? Sementara Saudi Arabia cuma punya minyak dan gas, tidak punya hutan lebat, tidak punya sawit, tidak punya nikel, tidak punya batu bara, tidak ada rakyatnya datang ke Indonesia cari nafkah. Mereka akan ditanya, meskipun dia tidak masuk neraka, kalaupun banyak amalnya, dia telah menyesal. Tidak ada perempuan Indonesia mau datang ke sini cari nafkah.
Belajar, betul. Tapi apa boleh buat? Kita mau cari kerja di Indonesia kita susah. Ya, tidak ada seorang suami mau membiarkan istrinya pergi ke sini, tapi tidak ada pilihan lain. Maka ketika ibu sudah takdir sudah tempat ke sini, jaga iman. Insya Allah. Jaga iman. Bagaimana cara menjaga iman kita, Ustaz? Satu, catat. Rajin dengar dakwah. Cari dia dengan dakwah. Sampai punya handphone? Punya handphone? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Habis baterai. Kalau geblek. Nah, ya kalau geblek. Nah, diapain kalau sudah geblek? Nah, dicas. Kalau tidak dicas diapa? Kenapa? Lobet. Kalau lobet kenapa? Mati total. Kalau mati total masih bisa dipakai? Bisa dong. Pakai melempar. Ya toh? Bu. HP saja mesti dicas. Apalagi iman. Iman ini, Bu, kalau tidak dicas, lobet. Kalau dia sudah lobet, matol. Mati total. Kalau sudah mati total, maka dia akan kaswatul qalbi, keras hati. Mana yang bikin lobet iman? Kita lihat pekerjaan datang ke sini, lobet. Hah? Dia cowok cakep, seperti artis Korea. Muka-muka Korea. Dia bayangkanlah ini cewek cowok Korea dengan suaminya. Dia bandingkanlah suaminya dengan cowok Korea. Jauh antara langit dan sumur bor. Nah, lihat lagi emasnya orang, dunia. Lihat mobilnya orang, dunia. Lihat perhiasan, dunia. Lihat film, dunia. Dan kapan ngecasnya? Maka dengar dakwah. Minimal ibu kalau mau tidur. Banyak yang bilang saya, Ustaz, alhamdulillah setelah saya kenal Pak Ustaz YouTube-nya, tiap malam saya nonton Ustaz sebagai pengantar tidur. Bagus juga daripada itu dengar lagu. Dakwah. Silahkan ibu. Sekarang hanya orang masa bodoh yang tidak mau belajar. Semua ada, Bu. Mau belajar dakwah model Melayu. Ada guru kita Ustadz Abdul Somad. Ya kan? Ya. Mau model Jawa, ada judul kita dari Gus Baha. Ya. Ada yang mau halaman kanan kiri itu di atas ada Ustadz yang Bugis. Ya kan? Masya Allah, ada semua. Bu, tapi hati-hati, ada juga Ustadz yang selalu membuat kita bingung. Oh, ini haram, ini masuk neraka, ini sesat. Waduh, kayak dia panitia hari kiamat. Maksud saya, kalau tidak sepaham, jangan menghina. Sampaikan saja pendapat ini menurut ini, silahkan jamaah yang memilihnya. Kalau ibu berbeda pendapat, amalkan yang ibu yakini, hormati orang lain. Ya, ibu ya? Setuju? Nah, dan dengar dakwah, dengar ceramah. Bagaimana agama kita mau nambah, agar kita mau baik, kalau kita tidak belajar. Ibu-ibu, memperbaiki hidup itu belajar.
Ini buktinya ada saat latih. Masya Allah. Belajar itu. Ayat pertama turun apa? Iqra. Bukan sholat, bukan puasa, tapi apa? Baca. Itu artinya semangat belajar supaya kalian pintar, belajar supaya tidak bodoh. Karena kalau kalian bodoh mendekati kemiskinan, kalau kalian miskin gampang disogok. Begitu ada pilpres, wani biro. Iki biro mbak, 200. Iku 300, ini 300. Meskipun dia tahu ini pembohong, meskipun dia tahu ini pencitraan, dia pilih yang pembohong, pencitraan hanya gara-gara 300. Akhirnya apa? Kalian dah datang dan bekerja di sini. Coba kalau pilih pemimpin yang baik, cerdas, jujur, mikirin rakyat, kita nggak usah jauh-jauh ke sini. Kita juga negara kaya. Ya, makanya belajar. Ya, ibu baca. Kalau mau iman baik, pertama belajar. Harus ibu-ibu belajar. Dengar dakwah. Sekarang Masya Allah semua. Saya dulu mau belajar susah. Dapat bukunya susah. Ada lagi buku, belum tentu ada duit. Ada lagi duit, belum tentu ada bukunya. Sekarang semua buku-buku yang ada di Timur Tengah, semua ada terjemahannya. Dalam handphone itu mestinya ada semua itu. Ada lagi yang namanya ChatGPT. ChatGPT ada tuh, semua bisa ditahu. Apa itu? Coba kasih tahu. Ini kan cuma aplikasi gosip yang bukunya. Nah, ini namanya ChatGPT. Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Baji-baji. Sinyal lemah ya. Ini Bu ada aplikasi. Ini hanya apa saja. Siapa nama sahabat Nabi yang ketiga? Dia tahu semua. Bagaimana hukumnya sholat ini? Dia tahu semua. Maka Ibu mesti punya ada waktu. Ibu, belajar agama. Salah satu di antaranya datang seperti ini. Catat, dengar baik-baik, ulang kita ulang lagi. Jangan sampai pulang ceramah ditanya, gimana ceramah tadi? Yes. Luar biasa. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Ya, satu, dengar. Dua, supaya iman baik, iman kuat, Ibu hati-hati milik teman. Hati-hati milik minyak tidak akan bisa bersatu dengan Bu, tahu kulit kambing? Tahu? Lu mau enggak cium kulit kambing? Ya mau enggak? Tapi begitu kulit kambing bertemu dengan kitab suci, namanya Al-Quran, dibungkuskanlah menjadi sampul. Ibu cium? Ibu cium? Baru dibaca. Sudah disimpan lagi. Disimpan paling tinggi. Kenapa? Kulit kambing yang tadi Ibu tidak mau cium, akhirnya dicium. Kenapa? Karena berteman dengan sebaliknya. Kulit kambing ketemu dengan drum. Tahu drum itu? Tahu drum? Diapain Bu? Pak. Salah milih teman. Maka ibu-ibu hati-hati milih teman. Kalau ibu berteman di grup WhatsApp tukang gosip, lambat laun ibu akan jadi tukang gosip.
Kalau ibu berteman dengan perempuan tukang selingkuh, lambat laun ibu akan diajari. Begini caranya. Yes, gampang itu. Tuh. Kalau ibu berteman dengan orang yang pembohong, lambat laun ibu akan tertular dari pembohong. Maka Nabi memberikan ilustrasi, memberikan perumpamaan. Kalau kalian berteman dengan pandai besi, tahu pandai besi? Kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panas. Kalau kamu berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat Wanginya. ini. Ya toh? Ya. Masya Allah. Jadi hati-hati Bu. Masih ada di sini yang gadis. Banyak. Masih ada. Ada gadis. Hati-hati milih suami. Ada yang janda? Ada yang janda? Bu, seandainya saya belum punya istri, sayangnya saya sudah punya istri. Aduh. Yang kedua, Ustaz. Bu, terutama adik-adik yang cari suami, jangan kau lihat kulitnya. Ya, dengar ini. Ya, yang janda maupun yang gadis yang mau cari suami. Kata Nabi, pilihlah seorang lelaki karena 4 perkara. Kalau dalam hadisnya pilih perempuan. 1, handsome, tampan. Penting tampan, tapi jangan prioritas. Kenapa? Tampan ada batasnya. Ketika usianya 25 tahun, tersenyum, satu toko terpesona. Tapi ketika usianya 70 tahun, tersenyum, cucunya lari. Begitu digigit. Ya kan? Jadi jangan karena kau lihat dia putih mulus. Boleh juga tampan Bu. Boleh. Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Ya kan? Ya. Tapi tampan ada batasnya. Tampan subjektif. Tampan menurut ibu belum tentu tampan menurut ibu. Ya kan? Maka kata Nabi yang kedua, pilihlah karena kekayaanmu. Kaya penting, tapi tidak boleh jadi ukuran utama. Kenapa? Karena dia memang 7 turunan tidak miskin. Tapi masalahnya calon suamimu turunan ke-8. Ya kan? Kaya hari ini, tahu-taunya kena serangan, bangkrut usahanya, jadi miskin. Dialah cakep, dialah kaya. Biasanya cakep dan kaya suka mandangnya dengan istri. Betul. Maka itu, kalau ada suami ibu kaya dan kagak, pelihara baik-baik. Jangan sampai diambil orang lain. Daripada dek kamu pilih lelaki yang sudahlah jelek, miskin pula, mending yang kaya dan cakep. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah karena dia keturunannya. Keturunan penting. Iku sopor bibit bebet popor. Harus jelas. Ini bagus agamanya Ustaz. Dia mau masuk Islam Ustaz. Ya, kakeknya. Apa dia betul nanti masuk Islam? Saya biasa kalau orang tanya begitu. Kenapa kau tidak pilih yang sudah Islam? Kenapa kau tidak pilih yang sudah Islam? Oke, dia masuk Islam. Nanti anakmu kalau pergi main sama sepupunya, kalau dia pergi datang ke neneknya dan kakeknya, beda agama kan belum. Mending cari yang sudah nyata Islam. Yang keempat, lihat agamanya. Saya ulang, gagah, kaya, keturunan, agama. Kata mahasiswa saya, kenapa agama nomor 4 Ustaz? Mestinya dia nomor 1.
Betul dia nomor 4, tapi dia di situ ada stresinya. Ditegaskan. Bol, cetak miring, dikasih stabilo. Ya kan? Berarti penting. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan didapat. Ada orang cantik, tapi miskin. Ada lagi kaya, tapi mukanya hancur. Ada lagi bagus akhlaknya, keturunannya lagi tidak bagus. Tapi mencari 4 sempurna, 100 perempuan, belum tentu ada satu. Kalau ibu dapat perempuan, dialah cantik, bagus agamanya, keturunan baik-baik, kaya pula. Kalau ada yang tahu, beritahu saya. Saya juga masih mau. Iya toh? Maka utamakan agama. Ya Bu? Ketika Anda memilih teman, lihat agamanya. Bagaimana dia tahu ini agamanya baik atau tidak, Ustaz? 1, lihat sholatnya. Bu? Kalau ibu mau tahu ini orang baik atau tidak, lihat sholatnya. Kalau dia rajin sholat, genggam tangannya. Sahabat yang baik itu, Bu, teman yang baik, bukan cuma di dunia menyelamatkan kita, di akhirat juga. Nanti anggaplah saya nanti. Anggap Allah kasih saya rezeki masuk surga. Maka saya akan cari Ibu Salma. Mana Ibu Salma? Kata Tuhan, masih sibuk dia banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaannya. Kenapa? Ada enak saya masuk surga kalau dia belum masuk surga. Emang kenapa? Saya bisa sampai ke Hongkong dakwah. Beliau yang mengundang saya. Sehingga berapa banyak orang dengar dakwah saya karena jasa-jasanya. Saya dapat pahala, kiriman transfer pahala dari perempuan-perempuan di Hongkong kerja karena dia mengundang saya. Tidak enak saya masuk surga kalau tidak ada dia. Lalu Allah katakan, malaikat, kau cari itu Musa. Panggil dia masuk surga bersama ustaznya. Itulah sebabnya, Bu, 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. Dari 7 golongan itu, 1 diantaranya mereka yang bertemu dan berpisah bersahabat karena Allah. Maka ibu cari teman yang baik. Kalau ibu berteman orang-orang soleh, maka ibu diajari ke pengajian. Kalau ibu berteman dengan orang-orang yang suka pergi dugem, diajaknya juga kita. Buka aja dulu jilbabmu, kampungan betul, kamu kan masih gadis. Nantilah kalau ada suamimu, siapa tahu kau dapat suami orang kaya di sana. Itu setan dalam bentuk manusia. Ya? Kalau ibu berteman bukan selingkuh, lambat laun ibu diajari. Ngapain kau setia sama suamimu? Kamu kan tahu dia sudah selingkuh juga di situ. Setengah mati kau kerja kirim duit dia pakai berselingkuh. Sudahlah kau balas kau selingkuh juga di sini. Itu maka hati-hati pilih teman, Bu. Kalau ibu mau baik imannya, berteman dengan orang-orang soleh. Tombo hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua yang ketiga orang soleh. Itu tombo hati 5. Salah satu di antaranya memelihara hati ini, pelihara teman-teman yang baik. Ibu berteman dengan orang-orang soleh. Kalau ibu selalu berteman dengan perempuan yang seksi-seksi, lambat laun ibu juga akan seksi. Mulailah apa? Mulailah celana dikasih ketat. Sedangkan tidak apa-apa kan? Umur tahu. Lama-lama dia bilang, ngapain? Tidak apa-apa, angkat-angkat itu. Itu setan semua itu, Bu. Makanya perlu ibu kalau mau iman kuat berteman dengan orang-orang soleh. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman. Banyak teman di meja makan.
teman saat kita rahmat. Memang di generasi orang tua semuanya. Ya, Ibu. Wah, saya dapat lagu baru selama saya pergi Hongkong. Waktu pergi itu apa sih namanya tuh? Oh, ada lagu bagus. Di sana senang, Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. di sini Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. nah. Oke, sudah. Nah, Ibu, jadi cara yang pertama tadi memelihara iman kita di Hongkong ini, satu, dengar. Dua, hati-hati milih teman. Bertemanlah dengan orang-orang. Yang ketiga, Ibu, jangan dekat tempat-tempat maksiat. Kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Bagaimana sialnya kita lagi pergi tempat dugem, terbakar, nggak bisa keluar. Meskipun kita hanya sebentar, yang terberedar di keluarga kita, dia mati di tempat dugem. Maka tinggalkan tempat-tempat maksiat. Saya yakin ibu-ibu gak ada lagi ibu di sini. Enggak kan? Enggak. Yang keempat, Bu, cara memelihara iman. Bu, doa. Ada doanya tuh Bu dalam Quran. Rabbana Rabbana la tusib ba'da wa hab lana. Ayo, siapa yang tahu artinya saya kasih hadiah. Nah, siapa yang tahu artinya? Ayo. Siapa yang tahu artinya? Ayo. Oh, baru dia buka anunya bukunya. Ya. Nah, siapa yang tahu artinya? Ibu, apa artinya? Hadiah air minum. Ini berkah, Masya Allah. Masa dikasih air belem-belem, Masya Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana. Alhamdulillah ibu semua sudah hafal. Maka setiap selesai sholat, ibu doa itu. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kurang lebih maknanya, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah kepada hamba. Ya Allah, jangan gelapkan hati hamba setelah engkau berikan penerang dalam hati hamba. Karena ada orang hari ini beriman, besok dia jadi kafir. Kita minta kepada Allah supaya doa cepat dikabulkan. Ada adab-adabnya, Bu. Ada sunnah-sunnahnya. Apa itu? Satu, disunahkan ibu wudhu dulu. Jadi sebelum ibu wudhu, doa wudhu dulu. Ya, boleh nggak berdoa sebelum wudhu? Boleh. Boleh nggak berdoa tidak ada wudhu? Boleh. Tapi macet. Bu, sini kan semua jalannya tol ya. Karena ada tolnya di atas laut. Ada juga di bawah laut. Hebat ini rencana luar biasa. Bumi dan langit ciptaan Allah.
selebihnya buatan Cina. Ya kan, Bu? Saya pergi Mekah tasbih buatan Cina, sajadah buatan Cina. Aduh, ya kan? Hebatnya anak di sini masih kecil sudah Cina. Sini, doa itu untuk supaya dapat hidayah, Allah bimbing terus. Selesai sholat itu baca 5 kali minta, masa Allah tidak kasih. Supaya cepat dikabulkan Allah, 1, ibu usahakan ada wudhu dulu. 2, menghadap ke kiblat. Boleh nggak membelakangi kiblat? Boleh. Misalnya di sana kiblat itu, ibu boleh begini? Boleh. Tapi ibu saya tanya, kalau ibu minta uang sama suami? Pak, duitku Pak. Kata suami, kau mentah-mentah sudah banyak duit dari saya kok. Enggak, boleh, tapi kan namanya tidak ada. Ya. Ya, menghadap kiblat. Yang berikutnya apa lagi Ustaz? Doa. Kalau mau berdoa adalah duduk di antara dua sujud. Begini Bu duduknya. Ini. Duduk di antara dua sujud. Boleh duduk bersila. Boleh duduk begini. Boleh. Kenapa begini dia? Susah. Boleh duduk begini, boleh. Tapi macet. Lama baru sampai. Boleh Ustaz, duduk begini Ustaz. Boleh. Kalau bolehnya boleh Bu, tapi tidak sesuai sunnah. Ya, boleh Bu. Boleh. Ustaz, boleh berdiri? Boleh. Boleh pakai standar samping? Boleh, tapi macet. Ya? Nah, yang sunnah duduk di antara dua sujud. Sudah itu Ibu adalah berzikir. Yang kali Pak. Kalau Tapi jangan terlalu cepat. Jangan seperti makan pisang goreng panas. Makanya jangan heran ada ibu-ibu tasbih di jari-jarinya tapi tukang gosip. Kenapa nih coba? Lagi betul. Ya. Jadi jangan terlalu cepat. Boleh juga ibu Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad. Masya Allah, jago memang ibu-ibu ini. Luar biasa. Jago bersikir. Coba lagi kita ganti lagi. Tak sengaja ku melihat dihiasi hati bertanya masalah. Memang ini multifungsi seperti kunci Inggris. Ya Bu, jadi kalau zikir jangan terlalu laju. Ucapkan, kalau bisa terjemahkan dalam hati. Tidak perlu banyak, yang penting dia meresap di hati. Ya, terus. Nah, itu namanya kejar target. Ya, ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Masa ini buaya. Coba ulang, melihara iman. 1 1 2 berteman dengan orang-orang soleh. 3 hindari tempat-tempat. 4 coba deh ibu amalkan setiap 5 waktu kita. Rabbana
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ulang-ulang ibu. Itu orang berdoa ibu, bukanlah yang dianjurkan yang banyak. Yang dianjurkan Nabi berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Ibu ulang-ulang terus. Coba kalau ibu datang berulang-ulang, orang pasti kasih. Ibu datang minta sama saya. Pagi jam 6 sudah datang. Jam 9 datang lagi. Jam 11 datang lagi. Duhur datang lagi. Asar ambil aja deh, capek sudah selesai. Ya, ulang-ulang. Ya. Nah, sudah tadi ibu, sudah zikir, mengangkat kedua belah tangan. Seperti ini. Kanan kiri merapat di depan wajah. Ustaz boleh begini? Boleh. Boleh begini. Boleh, tapi itu menunjukkan ibu tidak serius. Ya, berarti doanya tidak sampai di hati. Dia hanya diusap bisa. Boleh begini? Itu banyak sekali dia minta. Makin besar hajat kita, makin tinggi. Ya? Nah, sudah angkat kedua belah tangan, berikutnya bersalawat kepada Nabi. Boleh doa salawatnya seperti dalam tahiyat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau ibu sambil satu-satu. Ya Rasul. Bayangkan ada Nabi di depan ibu. Angkat kedua tangan. Minta sudah itu. Ibu tidak harus bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Bahkan boleh ibu bilang begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang mau. Maka kabulkanlah ya Allah. Ulang-ulang ya Allah. Engkau tahu saya tidak bisa menyusul kata ya Allah. Tapi Engkau sudah tahu apa yang aku mau. Bahkan itu boleh, tidak ada kata-kata itu. Boleh. Dalam hati saja itu menangis. Suaminya kawin lagi. Ya, nah, sudah. Lalu ibu lagi tutup dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina, misalnya bu, ya Allah dengarkan dan kabulkan doa hamba. Ya karena itu, ya Allah, Engkau Tuhan tempat hamba menyembah dan Engkau pula adalah tempat hamba mohon bantuan dan pertolongan. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa hamba ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa begini? Nah, itu tambah. Ya, kalau begini Ustaz, itu lebih nyaman. Masa itu. Amin ya Rabbal. Kan? Banyak? Oh, sudah? Oh, salawat untuk apa itu? Apa itu sorban jalan? Ada sorban bisa berjalan? Hah? Oh, aman. Bu, saya mau tanya. Mau tanya dulu. Belum. Bu. Ya, Bu. Kalau misalnya ibu punya cincin, punya gelang, punya kalung, kalau ibu meninggal siapa yang pakai? Istri kedua. Begitu ibu meninggal, dikirim jenazahnya ke Indonesia. Ibu kata apa suamiku? Ini mas, bisa meninggal kamu saya. Gak betul dikasih sabun. Sudah itu dicabut lagi. Dia bilang, ini dulu waktu kita ke Hongkong. Sudah kamu. Terus dia buka lagi kau punya kalung. Ini waktu kita pergi cincin. Bisa. Cilpok.
toko emas ada semua fok-foknya. Apa tertulis Bu? Apa artinya itu? Ya, apa artinya? Oh, emas yang terbaik. Oh, pantas selalu ada fok-fok. Oh, ini saya belikan kau di fok. Terakhir Ibu, diambil juga gigi palsu. Dia bungkus saya, dia bungkus. Sambil menangis. Terlalu cepat kau tinggalkan saya. Bungkus, disimpan di laci. 3 bulan kemudian, ketemu janda. Baru jatuh cinta dia sama si janda. Dia ambil kau punya emas yang tadi disimpan. Dia ketawa, dia bungkus, lalu dia datang sama si janda. Dek, sudah mati yang punya. Dia bilang kamu sudah mati Bu. Ini kau pakai Bu, daripada emasmu dipakai janda. Kau pakai istri kedua, mending kau sedekah. Ya, Bu, sedekah itu tidak ada sudah yang bisa ambil. Ibu deposito, jadi emas, bangun rumah, belum tentu kita bisa bawa mati. Tapi yang sudah kita sedekahkan, itulah yang. Tapi jangan juga mengeluarkan semuanya. Ya, ini sebagai wujud solidaritas kita. Rasa duka kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Alhamdulillah kita tidak kena musibah. Tapi saudara kita di sana kena musibah. Sebagai wujud duka cita kita sebagai saudara muslim, kita kirim sedekah. Diedarkanlah itu. Bukan sorban saya lihat itu. Toko grab. Masa toko grab ini? Nah, di sini. Ya, kita mulai dari sini. Ya. Oh, tidak bisa dibuka saja. Oh, digembok. Berarti ada yang biasa ambil. Bu, kita niatkan tolak pala. Kita niatkan, Allah tidak lihat banyaknya. Bisa jadi ibu cuma $100 lebih mulia daripada pejabat yang 10 juta pakai uang korupsi. Ya Bu, nah, kita jalankan ini mulai dari sambil berselawat, ya. Nah, Bismillah, sambil saya duduk. Sampai jam berapa ini? Sudah habis. Saya lihat jadwal itu sampai sore ya. Sampai babak belur bibir saya. Baru selesai ceramah dari pagi sampai sore. Nggak tahu babak belur saya punya bibir nanti. Ayo kita dikasih jalankan Ibu, jalan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wasabana wa balighna Ramadana. Wasabana wa balighna Ramadana. Ya Allah, kita nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah, kita nyuwun berkah ibadah ingkang seragam. Ya Allah, kita nyuwun iman Islam ingkang mantap. Ya Allah, kita nyuwun kenikmatan ingkang lengkap. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wasabana
lana wa balighna Ramadana. Ya Allah mugi paring barokah ing bulan Saban. Ya Allah pangkat paring nikmat seger kuarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan saged ndamel sanguni ndake kasainan kangge gayuh ridho Gusti Pangeran. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana wa sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah mugi kita menangi wulan puasa. Ya Allah Ramadan wulan suci, wulan ingkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridho, urip bahagia mulya anang dunya wonten akhirate sami mlebet swarga. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana wa sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talibatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa masyayihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli alaihi. Allah Tuan Guru dilanjutkan kembali. Terima kasih. Ibu-ibu, karena sudah waktu rehat, ya, isoma apa itu? Oh, ada makan ibu?
Oh, makan dewe-dewe. Masa sudah diundang mau dikasih makan lagi, Bu? Ya, Bu, saya mau luruskan dulu ya. Jangan sampai Bu pikir yang diedarkan tadi itu untuk honornya Pak Ustadz. Ya, jangan ya, berdosa ibu fitnah saya. Itu untuk saudara-saudara kita yang kena bencana di Sumatera, bukan untuk honornya Pak Ustadz. Ya, boleh tanya Bunda Salma. Waktu tanya Ustadz berapa honor, saya bilang ya berapa saja kemampuannya ya. Ya, Ibu, saya banyak sama, saya perlu jelaskan jangan sampai itu banyak itu rombongannya Pak Ustadz. Rombongan saya bayar masing-masing. Ya, tidak dibayarkan sama panitia. Karena saya tahu ibu-ibu datang ke sini kan bukan orang kaya. Doa biar ibu uang kaya kalau tidak punya iman. Ya, nah, nanti kita lanjutkan lagi ceramah kita. Mudah-mudahan bisa bertahan, tidak pulang-pulang. Ya, jadi Bu, ini setan goda lagi tuh nanti. Ya goda lagi tuh sudah tahu itu 1 jam. Pulang aja itu setan ya. Ingat Bu, boleh Bu. Orang Islam itu dalam masjid seperti ikan dalam kolam. Ya. Sementara orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Bisa selalu keluar ya. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, ada enggak ikan tidak senang dalam kolam? Ada enggak? Ada, ikan mau mati. Jadi kalau ada ikan sudah mau keluar dari kolam, berarti mau mati. Jadi kalau ada ibu-ibu sudah selalu pulang, tidak senang dalam masjid, mau mati. Bukan rohnya, bukan dicabut nyawanya, tapi jiwanya. Ya, nah ibu-ibu, apa lagi? Ada titipan dari jamaah. Yang pertama, apa itu? Oh, itu saya. Kok si pacar? Waduh, seumur-umur saya ceramah baru saya disawer hari ini ya. Bu, saya punya yayasan. Namanya Yayasan Amal Bakti Dasar Latif. Ya, alhamdulillah dari rezeki saya diundang ceramah dari YouTube. Saya sudah bangun 4 masjid. Ini lagi mau diresmikan masjid yang terakhir, sebab bukan terakhir, yang keempat. Mudah-mudahan nanti bikin lagi. Kemudian saya juga menyekolahkan anak yatim piatu. Ya, sudah puluhan ya. Anak yatim kita sekolahkan. Kalau ibu punya anak keluarga yatim piatu, beritahu saya. Kalau dia mau sekolah, saya sekolahkan sampai selesai. Syaratnya, enggak, dia di Surabaya. Ya. Yang penting syaratnya yatim piatu. Tahu yatim piatu, Bu? Enggak ono mapanya, enggak ono bapaknya, ya. Enggak ono bapaknya, tapi ada bapak tirinya, Ustaz. Nah, itu belum yatim piatu namanya ya. Ya, enggak ada bapak kandung, enggak ada ibunya, mau sekolah. Tapi nanti kami yang bayarkan sekolahnya. Anak itu tidak dikasih duit, tapi pembiayaan misalnya mau bayar ini, kami yang transfer ke sekolahnya. Kalau ada yang berkenan, hubungi Bunda Salma atau Mbak Yanti. Ya, nanti saya yang komunikasi dengan. Ya, terima kasih Ibu ya, Bu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini nanti saya masukkan ke yayasan saya. Terima kasih. Sekarang saatnya untuk istirahat, sholat, dan makan siang. Silakan makan makanannya masing-masing. Kalau tidak ada penjual di depan. Silakan beli. Niat itu kalau ibu belanja, niat membantu sesama muslim. Jangan makan 2 bayar 1. Oke, sudah Bu ya? Oke, kita tutup, kita selawat lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
Soma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, fotonya nanti Ustaz. Nanti. Ini bisa sehari ya, bisa sehari. Ya, nanti fotonya nanti. Jangan Mbak, jangan. Intinya mau pas biar tahu depannya